Menko Airlangga meminta pengusaha memberikan THR tahun 2022 kepada para pekerja. Ini disampaikan oleh Airlangga untuk mengapresiasi peran semua pekerja dalam positifnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 yang lalu. Pemerintah mengharapkan kepada semua asosiasi pengusaha seperti Apindo dan Kadin untuk memberikan THR kepada pekerjanya masing-masing di Lebaran tahun ini. Diharapkan THR akan membantu kesejahteraan masyarakat di tahun 2022. Teman-teman, THR bukan bentuk kemurahan hati dari pemerintah, tetapi itu adalah kewajiban pengusaha yang harus didapatkan oleh buruh. Oleh karena itu, lebih dari sekedar himbauan, kita meminta agar pemerintah bisa bertindak tegas terhadap pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan terkait dengan THR. Belajar dari pengalaman tahun sebelumnya, wajar jika kemudian sejak jauh-jauh hari buruh mengingatkan kepada Menaker dan pemerintah tentu saja agar tidak mencari gara-gara terkait dengan pembayaran THR. Tegasnya, kita meminta agar pemerintah tidak menerbitkan surat edaran ataupun dalam bentuk yang lain yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk mencicil atau menunda pembayaran THR. Sebagaimana tahun lalu, Menaker mengeluarkan surat edaran yang salah satu isinya menyebutkan bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi COVID-19 dan tidak mampu memberikan THR tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, Menaker meminta gubernur dan bupati atau wali kota agar memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja atau buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan itikat baik. Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh banyak pengusaha untuk tidak membayar THR secara penuh dan tepat waktu. Dengan dasar tadi, ada dialog. Padahal apa yang disebut dialog itu di banyak perusahaan tidak semanis kedengarannya. Dialog itu seringkali berubah menjadi pemaksaan. Kalau buruh tidak terima dengan pembayaran THR yang hanya setengah, buruh dipersilakan untuk keluar saja, mengundurkan diri dari perusahaan. Dalam situasi seperti ini, buruh berada dalam posisi yang dilematis. Dia dalam posisi yang lemah. Teman-teman, berikut adalah ketentuan terkait dengan THR. THR keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan, di mana pembayaran THR keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih. THR keagamaan juga diberikan kepada pekerja buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau biasa kita mengenal sebagai karyawan tetap, atau perjanjian kerja waktu tertentu atau karyawan kontrak. Bagi buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, THR diberikan dengan ketentuan sebesar 1 bulan upah. Sementara bagi buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan, kemudian dikali 1 bulan upah. Di mana batas pembayaran THR adalah maksimal H-7 sebelum Lebaran. Disebutkan dalam ketentuan terkait dengan THR, apabila pengusaha terlambat membayar THR sesuai dengan jadwal, pengusaha wajib membayar denda 5% dari total keseluruhan THR yang perlu dibayarkan. Satu hal yang kita harus pahami bahwa THR bersifat rutin, setiap tahun wajib diberikan. Oleh karena itu, semestinya dana THR sudah dicadangkan setiap bulannya, sehingga ketika hari H tinggal dibayarkan, bukan justru mencari-cari alasan untuk menghindari pembayaran THR.